Halo, assalamualaikum semuanya. Kenalkan, nama saya Desi Tansa, kelas manajemen C semester 1 di STIL Latifah Mubarakiyah. Eh, Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang bisnis online. Seperti yang materi terakhir dari saudari saya, Nafila, tentang bisnis online. Nah, kira-kira kenapa sih harus bisnis online ya teman-teman? Nah, kita lihat di sini why online business. Yang pertama, modalnya kecil. Modalnya sangat-sangat kecil, menurut saya ya, karena modalnya cuma HP sama kuota. Bisa dibilang itu kita gratis loh. Karena kenapa? Karena HP sama kuota tanpa kita jualan online kita tetap menggunakannya. Nah, tapi kan kita harus stok produk. Mungkin ada teman-teman yang bertanya seperti itu. Kalau misalkan stok produk, kita bisa jadi reseller atau ngejualin barangnya teman. Jadi kita tidak ngeluarin biaya, teman-teman, tidak ngeluarin biaya, dan kita hanya modal kuota sama HP yang tadi ya. Terus resikonya kecil. Nah, kenapa resikonya kecil? Baik lagi, karena kita kan ngeluarin yang namanya modal. Nah, resikonya kecil ya, mungkin resikonya kita cuma habis waktu aja. Tapi menurut saya lebih baik habis waktu mencari ilmu baru gitu ya, daripada habis waktu dengan scroll sosial media yang gak jelas. Apalagi nih teman-teman yang masih muda, stalking IG mantannya itu tuh hal yang gak jelas banget ya. Karena apa? Karena kenapa kita mencoba waktu kita untuk explore di dunia online. Yang ketiga, kita nggak perlu macet-macetan, hemat waktu dan bisa dikerjakan di mana saja. Nah, jadi ini kita rangkum ya. Kenapa nggak perlu macet-macetan? Nah, ini kan kita bisa ngerjainnya di mana saja. Sama seperti saya ini salah satu praktisi bisnis online gitu ya. Saya ngerjainnya sambil ketemu teman bisa, sambil ngobrol keluarga bisa, bahkan sambil kuliah pun saya bisa ngerjain bisnis online. Karena kita bisa kerjakan di mana saja. Ketika ada pemerintah tuh kemarin yang nyuruh kita untuk work from home, itu sangat keuntungan besar bagi saya. Kenapa? Karena saya itu emang udah terbiasa kerja dari rumah gitu ya. Nah, terus bisa di mana saja, kayak yang tadi ya udah. Terus kita pelanggan di seluruh dunia. Nah, di seluruh dunia kita bisa incar tuh. Kalau misalkan kita bingung bahasanya untuk ke luar negeri, kita bisa incar TKW di sana. Kan banyak ya, kayak di Vietnam, atau di Hong Kong, di mana lah yang ada TKW-nya, kita bisa tuh tawarin produk kita. Terus nanti kita untuk game kita pakai POS, pakai Western Union, itu sangat gampang banget, mudah banget tuh teman-teman. Enaknya bisnis online tuh kita bisa nyangkup seluruh dunia, bisa ke Eropa, ke Australia, atau ke Afrika juga kita bisa. Nah, di sini kita lihat setiap orang terkoneksi sama internet kurang lebih 4 jam per hari, teman-teman. Kalau misalkan saya ini tuh hoax, bagi saya itu hoax ya, hoax. Nggak mungkin saya pegang HP 4 jam sehari, karena yang saya alami itu dari bangun tidur sampai mau tidur itu saya on time sama HP. Bahkan ketika saya ke WC itu saya selalu bawa HP, karena kalau nggak bawa HP kayak ada yang ketinggalan gitu apa gitu ya. Nah, itulah teman-teman. Nah, terus di sini potensi dari jualan online di Indonesia adalah 288 triliun. Itu di 2015. Teman-teman bayangin, 2015 itu kan 6 tahun terakhir ya. Itu tuh bisa mencapai triliunan, ratusan triliun. Itu kalau nggak salah tuh Shopee yang kayak itu belum ramai gitu. Marketplace itu belum ramai. Sekarang udah 2021, marketplace itu makin banyak. Jadi potensinya pasti lebih besar. Teman-teman ambil 0,01% aja, itu tuh berapa besar banget gitu ya untuk keuntungan teman-teman. Untuk keuntungan teman-teman itu sangat besar banget, karena ya teman-teman bisa hitung sendiri lah ya, karena nggak mungkin saya kotak di sini. Nah, terus lanjut ya, kita lihat di Dino. Nah, apakah teman-teman tahu saya Sudirman Tower? Tahu nggak? Ini tuh gedung tertinggi di Indonesia. Jumlah asetnya, total asetnya itu sekitar 1,3 triliun. Kita bandingin dengan Tokopedia yang total asetnya 4, triliun. Teman-teman bisa gak bayangin kita bandingin, saya sudah di Tower ada gak wujudnya? Ada kan, sebagai salah satu gedung tertinggi di Indonesia. Terus Tokopedia ada nggak wujudnya? Kalau saya itu kurang tahu Tokopedia di mana. Tapi nilai asetnya itu 4 triliun. Sedangkan si Tokopedia ini tuh perusahaan baru muncul kan, karena waktu saya SMP belum ada.
sedangkan saya jadi mantor ini sudah lama banget. Nah, kenapa bisa kalah ini ya? Karena dia ini mencakup online gitu teman-teman. Tokopedia ini mencakup online. Nah, terus sama seperti juga di sini nih, Garuda Indonesia dengan Gojek. Nah, nilai asetnya Garuda Indonesia itu 12,3 triliun, sedangkan Gojek itu 17 triliun. Ya, gini perbandingannya. Teman-teman pengen punya Gojek atau Garuda Indonesia? Kalau saya pengen punya Gojek. Kenapa? Karena Gojek itu kan ngeluarin motor gitu ya, nggak ngeluarin motor buat armadanya enggak. Tapi untuk Garuda Indonesia itu harus ngeluarin yang namanya pesawat. Teman-teman tahu berapa harga pesawat? Wah, miliaran ya, miliaran. Itu tuh pengeluaran Garuda Indonesia itu ya sangat miliaran banget. Belum gaji karyawan, belum pramugarinya, belum izin penerbangan dengan negara lain. Dibandingkan dengan Gojek ini yang cuma nyediain cuma nyediain helm sama jaket. Motor ya drivernya yang bawa, gaji driver enggak kan. Driver itu kan gajinya sesuai dengan penghasilan beliau. Nah, lanjut lagi nih ke sponsor utama Liga 1. Nah, kemarin kan sponsor utamanya sempat ya Gojek, Traveloka. Nah, ya kenapa bisa yang dulunya rokok kenapa bisa diganti? Karena ya potensi online itu sangat besar, sangat mendominasi di era sekarang. Nggak tahu lagi nanti arah kedepannya kayak gimana. Nah, terus perkembangan juga dari ekspedisi gitu ya. Yang dulunya itu saya tahunya itu JNS sama Pos ya. JNS sama Pos sama Tiki yang saya tahu itu dulu tuh cuma bertiga ini. Tapi sekarang GMT ada, Si Cepat, terus nambah lagi Ninja, ID Express. Banyak banget teman-teman yang nggak bisa saya jelasin satu persatu ya. Ini tuh kenapa bisa muncul karena meluapnya orderan di Indonesia, meluapnya meningginya bisnis online di Indonesia yang membuat si tiga perusahaan ini tuh nggak muat nampung untuk ngirim barang-barangnya. Akhirnya keluarlah ekspedisi baru sampai akhirnya membukakan peluang kerja untuk orang-orang yang mungkin pengen jadi kurir ya. Kalau misalkan kita saya pengen mindset kita itu jangan jadi karyawan, kita membuka untuk lapangan kerja untuk mungkin teman-teman kita yang pengen bekerja tapi nggak punya gelar sekolah, atau mungkin bisa kita ajak untuk usahanya. Nah, terus kapan nih waktu yang tepat untuk memulai bisnis online? Waktu yang tepat adalah 1 tahun yang lalu, tapi waktu yang tepat kedua adalah hari ini. Kalau teman-teman gak ngelakuin hari ini, teman-teman mau kapan? Mau orang lain udah maju gitu. Sekarang kan orang-orang itu udah berbasis cari uang itu di lewat HP. Nah, kalau teman-teman gak mulai dari sekarang nih, saya yakin teman-teman bakal ketinggalan banget. Sekarang itu kita nggak perlu nyangka orang pesugihan gitu ya, karena di rumah aja banyak uangnya. Tapi kita itu dengan perkembangannya teknologi ya, kita di rumah aja bisa dapat uang banyak gitu ya. Untuk jadi sukses itu kita sekarang nggak perlu keluar rumah juga bisa ya. Sebelumnya untuk teman-teman mungkin yang pengen belajar bisnis online, bingung nih pengen bisnis online tapi bingung nggak ada mentornya, terus bingung juga produknya apa yang mau dijual. Nah, karena saya praktisi bisnis online, teman-teman bisa gabung dengan saya. Nanti saya mentorin teman-teman jualannya sampai benar-benar bisa jualan produk saya. Nanti teman-teman kalau udah bisa, teman-teman bebas mau jualan produk apapun. Nah, kalau misalkan teman-teman berminat, teman-teman nanti lihat aja ya Instagram saya, DM aja saya di ini Instagram saya. Nanti teman-teman tinggal follow dulu ya, sebelum DM follow dulu. Nanti saya akan minta WhatsApp-nya untuk kita bekerja sama ya. Sekian dari saya, dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.